Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan memberikan demonstrasi untuk mencetak foto kelas di printer Epson L18050. Jadi alhamdulillah dapat orderan dari sekolah. Kebetulan tempat sekolah anak saya sendiri juga. Hanya satu kelas, sekitar 30 orang siswa. Nah, saya akan coba tunjukkan proses cetaknya. Ini adalah sampel sebelumnya yang pernah saya review juga di YouTube. Cuma saya lupa lagi itu pakai L11050 atau L18050 karena waktu itu demonya bebarengan ya. Untuk kertasnya saya gunakan kertas dari brand Spectra dengan jenisnya yang silky. Ini contoh yang pernah saya saya cetak ya. Masih saya simpen, jadi buat ngetes juga nanti mungkin sekitar 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan saya review lagi hasilnya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba nyetak foto kelas. Ini sampelnya yang udah pernah saya cetak. Cuma yang namanya cetak foto tergantung dari foto itu sendiri ya. Jadi apakah fotonya kualitasnya bagus atau enggak. Ini saya cetak pakai kertas silky dari brand Coral nih. Karena kelihatan ada bintik-bintiknya. Tadinya mau coba ngeprint di kertas Coral, cuma saya coba cek di marketplace, udah jarang yang jual, udah langka barangnya. Tadi kan ada tulisan Spectra ya, kalau di Coral tuh nggak ada, dia polos belakangnya. Ini contohnya. Contoh yang pertama, contoh yang kedua. Ya. Jadi ya kalau misalkan dilihat dari dekat, dia nggak akan terlalu tajam fotonya. Ini tergantung kameranya sih. Ini ada sekitar 30 siswa. Berarti nanti saya cetak 30 siswa, dan nanti kita akan coba bahas juga berapa harga yang cocok yang kita berikan untuk harga cetaknya ya. Di sini saya nggak menggunakan ukuran foto seperti 4R, 6R atau 10R. Tapi saya menggunakan langsung ukuran kertas A4 ya. Udah konfirmasi juga ke pihak sekolahnya. Kita pakai kertas ukuran A4 dari brand Spectra. Karena orderannya 30 lembar, 30 anak, berarti di sini saya butuh 2 ya. Seperti biasa, sebelum kita nyetak harus ngecek dulu kondisi nozzle-nya. Tadi saya udah coba cetak kondisi nozzle-nya. Semua warna normal ya, tapi walaupun normal semua, saya akan coba cetak dengan kualitas yang high, bukan yang standar, karena biar bisa jadi lebih awet si hasil cetakannya ya. Kita akan coba langsung arahkan ke printernya. Saya akan coba load dulu. Untuk filenya saya edit di Canva seperti ini ya. Teman-teman bisa cek foto kolase yang lainnya. Kemudian untuk gambarnya seperti ini ya. Kita akan coba cek. Saya coba arahkan ke printernya. Kertasnya udah saya load. Saya akan coba kirimkan proses cetaknya. Jadi ini kertas si Spectranya, ini saya load satu-satu karena untuk mengantisipasi dia nggak paper jam. Untuk settingannya kualitasnya high, jenis kertasnya saya pakai matte paper karena memang nggak ada kertas silky ya. Teman-teman bisa bisa pakai kertas jenis matte paper juga ataupun glossy, cuma saya lebih suka pakai settingan kertas yang matte paper ya, kualitasnya high. Dan pihak sekolah minta untuk tidak di borderless, jadi nanti ada bagian tepi yang terlihat tepi kertasnya ya. Oke, saya akan coba pause dulu, nanti kita akan coba cek ketika dia sudah terlihat ya. Kertasnya udah keluar, cuma kayaknya saya salah settingan, harus di fitkan sepertinya. Jadi ada bagian kanan bawah atasnya nggak seimbang. Karena memang nggak saya fitkan, ada pilihan fit to content ya. Untuk percobaan kedua saya akan coba atur di fit ya. Saya load lagi kertasnya. Saya akan coba ngeprint lagi, tapi sekarang di fitkan, artinya tidak ada maksudnya maksimal nanti si gambarnya penuh ke kertasnya. Tapi tetap ada tepinya. Ya. Ini hasilnya, hasil kertas foto di Spectra yang nggak kelihatan bintik-bintiknya ya. Ini lebih bagus hasilnya, lebih clear juga. Cuma sayang tadi nggak saya fitkan, jadi bagian atasnya tuh kecil banget karena memang kayaknya ukuran desain di Canva-nya dia bukan ukuran A4 ya. Ini ada kecil tepinya, bawah juga kecil tepinya, tapi kanan kirinya nggak besar.
Di percobaan berikutnya saya akan coba fitkan ukurannya ya. Oke, saya pause dulu, nanti kalau udah keluar saya coba resume lagi. Sudah ada kertas yang keluar. Sekarang ada semacam tepi, tapi dia lebih seimbang kanan kiri bawah atasnya ya. Kita akan coba cek. Kalau misalkan ini oke, berarti saya pakai format ini terus untuk mencetak sebanyak 30 lagi ya. Biasanya suka dilebihin, kalau dia cetak 30, kalau ada lebihnya ya 32 gitu ya. Nanti setelahnya kita bahas harga yang cocoknya berapa nih. Nah, sebagai informasi, ini tintanya bukan pakai tinta 057, tapi 664 untuk CMYK, dan 673 untuk LC dan LM. Alasannya yang lebih menghemat ya. Saya selalu bilang di video saya, kalau printer yang ini nggak pakai tinta yang original 057, tapi pakai original seri yang lainnya. Atas ya, atas di sini bagian kanan kirinya juga udah seimbang. Hanya saja bagian bawahnya mungkin kita coba cek seimbang juga dia. Ya. Nah, kita akan coba cek lebih detail di posisi yang lain. Saya akan coba cek dulu sebentar. Nah, ini hasil cetak yang tadi, ini yang cetakan yang kedua, yang tadi saya fitkan, ini cetakan yang pertama, yang tadi nggak pakai fit, jadi memang kondisi normalnya seperti ini, ukurannya sesuai dengan ukuran filenya. Kalau untuk hasil cetaknya ya nggak terlalu nggak terlalu tajam, karena memang di sini tergantung dari kualitas si file fotonya. Beda dengan contoh gambar yang pernah saya cetak, kan ini tajam banget nih gambar buah-buahannya ya. Ini spektra juga, kertas spektra juga dia, tapi dia silky, sama-sama silky. Ini kan tajam banget, cuma kalau untuk foto ya tergantung fotonya. Oke, seperti ini. Jadi ya mungkin ada beberapa gambar yang terlihat buram, tapi sebetulnya bukan karena si printernya, tapi memang kualitas si fotonya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari jarak jauh, ya cukup lumayan hasilnya. Karena kan ini kan fotonya barengan kan, bukan fokus ke 1 atau 2 orang. Mungkin kalau hanya sekitar 5 orang atau 3 orang, dia akan fokus, kelihatan. Jadi seperti gambar anak-anak, sebentar. Nah, ini kan fokus nih, jelas banget nih anak-anaknya nih. Mulai dari rambut, kepala, kulit, bajunya detail banget. Tapi kalau misalkan foto kelas yang terlalu banyak siswanya, bakalan jadi nggak terlalu jelas hasilnya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba hitung-hitungan harganya, berapa sih harga yang cocok untuk cetak foto seperti ini. Dan ini versi buatan saya sendiri, teman-teman bisa hitung dengan cara yang berbeda. Sebentar saya akan coba arahkan ke komputernya dulu. Nah, di sini saya udah buka Microsoft Excel. Kita akan mulai dengan bahan kertasnya dulu ya. Harga kertasnya itu lumayan mahal. Harga kertasnya itu saya beli sekitar 59.000, ini sekitar 60.000 ya. Hasil dibulatkan kali 60.000. Kemudian kalau misalkan 6.000 ini untuk 20 lembar. Berarti untuk satu lembarnya itu dia untuk modalnya adalah 60.000. Kita bagi 20, udah 3.000 ya. Untuk kapasitas kertasnya aja kita udah modal habis 3.000. Sekarang untuk tinta, itu kan dia ada 6 warna ya, ada 6 warna. Kalau misalkan tinta per lembarnya saya kasih harga 1.000 aja karena dia ada 6 tinta gitu ya, berarti ada 6 tinta, ini saya kalikan 6, bisa dengan 6 dikali 1.000, berarti totalnya itu adalah 6.000 ditambah 3.000. Ini belum termasuk kok di 12.000 ya, bentar. Ini hasilnya yang 6.000 ditambah atasnya 9.000 ya. Nah, ini belum termasuk ongkirnya, belum termasuk listriknya. Teman-teman bisa up lagi, misalkan mau up dibulatkan ke 10.000 juga boleh. Misalkannya dibulatkannya ke 10.000. Terus kalau misalkan ada kepentingan yang lainnya, misalkan hitungan yang lainnya, bisa dibulatkan lagi ke 11.500 misalkan gitu ya. Tapi yang penting teman-teman udah tahu dasarnya. Kalau misalkan si printernya hanya 4 warna, ini kalikan 4 aja. 1.000 itu hitungan saya buat cetak foto, karena ini kan nggak semua warna terpakai gitu ya. Tapi kalaupun misalkan dia warna dominannya ada 1, misalkan warna merah dominannya, nggak apa-apa, tetap kalikan jumlah warnanya aja.
warna itu kepake atau enggak nggak ada urusan. Itu perhitungan saya ya, teman-teman bisa cek juga di harga sekitar berapa yang pantasnya. Cuma di sini saya pakai ukurannya 4, bukan ukuran 10R ya. Karena kan foto ada yang bilang 10R, 8R, itu saya nggak paham. Saya bilang udah kertas A4 aja gitu. Ini hitungannya masih cukup sederhana ya, bukan hitungan yang detail banget ya. Cuma dia ngitung biaya kertas sama biaya apa namanya tintanya gitu ya. Dan ini belum termasuk ongkos kirimnya, ongkos kirim kertasnya. Misalkan teman-teman ada biaya ongkos, tinggal masukin aja ongkosnya berapa. Biasa di sini biaya ongkosnya. Kalau misalkan di ongkosnya anggaplah 10.000 gitu ya. Berarti kan 70.000 tuh modalnya. Berarti ini bukan satu lembarnya bukan 3.000, tapi kita bagi dengan pembagian 70.000. Tuh udah beda lagi 9.500 gitu ya. Nah, tapi teman-teman bisa up juga, bisa turunkan juga tergantung jumlah orderannya. Kalau saya ngasih harga berapa? Saya ngasih harga di 10.000. Ya, 10.000 nanti belum diskon, biasanya ada diskon lagi sekitar 5% sampai 10%. Itu biar sekolah nanti bakal ngorder lagi ke kita gitu, jadi nggak kapok. Ini harga yang cukup standar di daerah saya, daerah Bandung. Untuk 10R ya, atau A4 itu sekitar 10.000. Ada yang jual 10.000, 11.000, bahkan sampai ada yang 15.000, tergantung kualitas dari si fotonya. Oke, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jadi teman-teman buat teman-teman yang merasa bingung ngasih harga berapa, ya bisa pakai patokan yang punya saya gitu kan. Kalau misalkan 6 warna, kalikan dengan 6 warna. Kalau misalkan nyetak, per lembarnya itu dikasih harga 250 perak, kalikan banyaknya tinta ada berapa, kalau dia nyetak full color gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.